Oke, mari kita bahas sebuah trailer film animasi dari Indonesia yang, wah, bukan cuma gagal, tapi juga sukses bikin heboh dan memicu perdebatan panas. Kita bakal ngomongin soal kualitas, nasionalisme, dan bahkan nasib industri kreatif kita ke depannya. Nah, ini dia nih komentar yang nge-trigger semuanya. Ini apa anjir PowerPoint? Reaksi pertama yang nyelekit dari komentator Akil Watterson Arbeiter ini benar-benar mewakili perasaan banyak orang pas pertama kali nonton. Dan dari sinilah, gelombang kritik pedas langsung nggak bisa dibendung lagi. Jadi kesan pertamanya tuh bukan sekedar, jelek. Bukan. Lebih ke arah, serius ini? Banyak yang benar-benar nggak percaya sama kualitas visual yang disajiin, yang rasanya kok jauh banget ya dari standar yang ada sekarang. Saking kakunya visual yang ditampilin, kritiknya sampai ke level sarkasme. Visual yang kaku dan mirip game itu malah diejek-ejek dengan pujian, disebut sebagai teknologi ray tracing canggih. Ya, ini jelas sindiran super pedas buat kualitas renderingnya yang dianggap ya begitulah. Tapi di tengah semua kritikan ini, muncul satu argumen buat ngebela film ini. Argumennya kuat banget. Film ini harus kita dukung. Titik. Mau kualitasnya gimana pun, pokoknya harus didukung karena ini karya anak bangsa. Nah, disinilah letak perdebatan utamanya. Di satu sisi, ada yang bilang kita harus dukung karya lokal apa adanya. Di sisi lain, ada yang berpendapat kalau patriotisme sejati itu justru berarti kita harus menuntut standar yang lebih tinggi biar bisa maju. Jadi, mana yang benar? Oke, sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi ya. Kita bakal bedah satu persatu. Apa aja sih yang bikin trailer ini dapat reaksi sekeras itu? Kita lihat langsung bukti-buktinya. Soal teknis, wah, ini banjir kritikan. Mulai dari karakter yang ekspresinya datar banget, bahkan pas jatuh, sampai transisi adegan yang kayak glitch di game, patah-patah dan aneh banget. Belum lagi ada objek yang nembus karakter. Kaku dia pokoknya. Nggak cuma visualnya, ceritanya juga dipertanyakan. Misinya nyari bendera yang hilang. Padahal kan bisa aja bikin baru. Terus karakter-karakternya cuma disebutin nama doang, kayak lagi di absen. Dan bendera yang katanya disandra sama burung? Oke. Salah satu yang paling jadi sorotan itu dialognya. Ada satu adegan pendek, tapi ada satu kata yang diulang-ulang terus. Coba tebak berapa kali kata hati-hati diucapin. 7 kali. Bayangin deh, dalam satu klip yang super singkat, ada kata hati-hati diulang sampai 7 kali. Detail kecil ini langsung jadi simbol bagi para kritikus. Seolah nunjukin kalau naskahnya, ya kurang kreatif banget. Kontroversinya ternyata nggak berhenti di situ. Netizen yang kepo mulai ngorek-ngorek proses produksinya, dan mereka nemuin beberapa tuduhan yang cukup serius loh. Jadi, tuduhan utamanya adalah film ini tuh kayaknya nggak dibuat dari nol. Diduga kuat banyak asetnya, mulai dari karakter, lingkungan, bahkan sampai musiknya yang katanya dibikin pakai AI, itu semua beli jadi. Jadi kayak cuma ngerakit aja gitu. Bahkan, saking giatnya para detektif online ini, mereka nemuin bukti kalau salah satu aset lingkungan utamanya itu dijual di marketplace 3D. Harganya cuma $11. Dan yang bikin makin kaget, film ini katanya diproduksi cuma dalam 3 bulan. 3 bulan! Ini disebut gila sama para komentator, karena normalnya bikin film animasi panjang itu butuh waktu paling nggak 2 tahun. Pada akhirnya, satu trailer ini jadi pemicu pertanyaan yang jauh lebih besar. Sebenarnya, gimana sih cara yang benar buat dukung industri animasi Indonesia biar bisa maju dan nggak kejadian kayak gini lagi? Komentatornya bahkan sampai bilang dia ngerapain second hand embarrassment atau ya ikut malu. Malu karena film ini dianggap jadi representasi industri animasi kita padahal beberapa tahun terakhir ini lagi bagus-bagusnya. Biar kebayang standarnya, film ini langsung dibandingin sama Jumbo, film animasi Indonesia yang belum lama ini dapat banyak banget pujian. Jumbo ini dianggap sebagai standar baru kualitas animasi kita, sementara Merah Putih All for One malah sebaliknya. Jadi kesimpulannya sebenarnya sederhana. Dukungan yang benar itu bukan dengan nerima apa adanya, tapi justru dengan menuntut karya yang lebih baik, yang berkualitas, yang bisa kita banggain di panggung dunia. Itulah patriotisme yang sesungguhnya. Mungkin semua kontroversi ini bisa kita lihat dari sisi lain, seperti kata kutipan ini. Memang perlu yang gelap untuk tahu masa depan animasi Indonesia bisa terang. Semoga ini jadi pelajaran berharga ya.